Halo, salam jumpa kembali dengan saya, Linda Tanjung, dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran PAK. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hakikat strategi pembelajaran PAK. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan pengertian strategi pembelajaran PAK. Yang kedua, mahasiswa mampu menyimpulkan tujuan strategi pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu merincikan jenis-jenis strategi pembelajaran. Keempat, mahasiswa mampu merincikan komponen strategi pembelajaran. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menelaah model pembelajaran Yesus berdasarkan Alkitab. Subpokok bahasan yang pertama tentang pengertian strategi pembelajaran. Sebelum kita belajar secara jauh tentang apa itu strategi pembelajaran, kita harus mengenal dulu beberapa istilah-istilah yang ada di dalam proses pembelajaran. Istilah-istilah tersebut adalah yang pertama, pendekatan pembelajaran, kedua, strategi pembelajaran, ketiga, metode pembelajaran, keempat, teknik pembelajaran, kelima, taktik pembelajaran, dan yang keenam, model pembelajaran. Inilah istilah-istilah yang ada di dalam proses pembelajaran. Kita akan mengenal satu persatu makna dari istilah-istilah dalam proses pembelajaran. Istilah yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalam pendekatan pembelajaran terdapat dua jenis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Istilah yang berikut adalah istilah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh pendidik atau instruktur untuk mengajar dan memfasilitasi pembelajaran siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran adalah langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Istilah yang ketiga, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khusus oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkusan luar atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, teknik, dan taktik pembelajaran.
Nah, itulah pengertian dari beberapa istilah dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan belajar secara khusus tentang strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini, strategi pembelajaran menjadi kegiatan yang harus dikerjakan guru dan siswa. Adapun tujuan dari menetapkan strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar adalah yang pertama, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang ketiga, untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang keempat, untuk terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang kelima, untuk memperoleh hasil belajar siswa yang tinggi. Ada beberapa jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran di mana guru memiliki peranan yang dominan, sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru. Yang kedua, strategi pembelajaran inkuri. Dalam strategi pembelajaran inkuri, siswa memiliki peranan yang lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran yang memberikan ruang pada siswa untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini berfokus pada proses penyelesaian masalah dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Permasalahan ini bisa diambil dari buku teks, peristiwa di lingkungan sekitar, maupun peristiwa yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas masing-masing dari guru untuk dikerjakan bersama-sama. Yang kelima, strategi pembelajaran afektif. Strategi ini menekankan pada pembentukan sikap yang positif kepada siswa dengan cara menghadapkan mereka pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan nyata. Yang ketujuh, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada perkembangan kemampuan berpikir siswa melalui analisis fakta-fakta atau pengalaman siswa sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Di dalam strategi belajar mengajar, memuat beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama,
tujuan pengajaran. Ini merupakan acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar. Tujuan pengajaran yang berorientasi pada pembentukan sikap tentu tidak dapat dicapai jika strategi belajar mengajar berorientasi pada dimensi kognitif. Yang kedua, guru. Masing-masing guru dapat berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan dalam menyajikan dan mengatur pelajaran, gaya mengajar, hingga pandangan hidup ataupun wawasannya. Perbedaan ini tentunya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemilihan strategi belajar mengajar yang akan digunakan dalam program pengajaran. Yang ketiga, peserta didik. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mempunyai latar belakang yang tentunya berbeda-beda, seperti pada aspek lingkungan sosial, lingkungan budaya, gaya belajar, keadaan ekonomi, juga tingkat kecerdasan. Masing-masing aspek tersebut berbeda-beda pada diri setiap peserta didik. Makin tinggi kemajukan masyarakat, makin besar pula perbedaan atau variasi aspek-aspek di dalam kelas. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan pula dalam menyusun dan menerapkan suatu strategi belajar mengajar yang tepat. Yang keempat, materi pelajaran. Komponen materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan materi informal. Materi formal yaitu isi pelajaran yang terdapat dalam buku teks, misalnya buku paket di sekolah. Sedangkan materi informal merupakan bahan-bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Komponen ini merupakan salah satu masukan yang sangat perlu dipertimbangkan dalam strategi belajar mengajar. Yang kelima, metode pengajaran. Ketetapan pemilihan metode dalam mempengaruhi bentuk strategi belajar mengajar. Yang keenam, media pengajaran. Keberhasilan program pengajaran tidak berdasarkan dari canggih tidaknya media pembelajaran yang dipakai, namun dari ketepatan dan keefektifan media yang dipilih dan digunakan oleh guru. Yang ketujuh, faktor administrasi dan finansial. Yang termaksud dalam komponen ini antara lain misalnya adalah jadwal pelajaran, kondisi gedung, dan ruang belajar, dan sejenisnya. Pertimbangan dalam perencanaan hingga pelaksanaan strategi belajar mengajar mutlak harus memperhatikan komponen-komponen di atas. Ini merupakan tugas guru untuk dapat dengan baik mempertimbangkan segala aspek komponen dalam rangka menentukan hingga menerapkan strategi belajar mengajar yang dipakai. Guru harus mampu mendalami tiap-tiap komponen sehingga tidak salah dalam menentukan dan menerapkan strategi belajar mengajar. Mari kita pelajari beberapa model pembelajaran Yesus berdasarkan Alkitab. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif ini diarahkan sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki sosial. Di sini, peserta didik dapat dilatih untuk saling berbagi atau sharing. Di dalamnya bisa sharing pengetahuan,
sharing pengalaman, sharing tugas, atau sharing tanggung jawab. Metode yang digunakan dalam model cooperative learning adalah metode bimbingan. Yesus mengajar murid-muridnya dengan ceramah, namun juga Yesus memberikan bimbingan kepada mereka. Yesus berceramah kepada murid-muridnya, kemudian dia membimbing mereka untuk mengamalkannya apa yang sudah diterima. Sebagai contoh, Yesus mengajar dengan metode bimbingan dalam kitab Matius 10. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Model pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang dimulai dengan esensi yang berbasis tanya jawab lisan yang terkait dengan dunia nyata dalam kehidupan. Dalam model pembelajaran ini, Yesus menggunakan metode tanya jawab. Contohnya dalam Injil Matius 22 ayat 34-40. Dipaparkan tentang tanya jawab orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus mengenai hukum yang terutama. Sekalipun pertanyaan yang mereka ajukan hanya untuk mencobai Tuhan Yesus, namun sebagai guru yang baik, ia menjawab dengan bijaksana dan tepat. Selain metode tanya jawab, Tuhan Yesus juga sering menggunakan metode diskusi untuk melihat respon daripada pendengarnya. Bisa kita lihat dalam Lukas 2 ayat 40-52. Yesus berdiskusi juga tentang hal-hal yang sudah ia ajarkan, atau ia juga memberikan kesempatan kepada para murid untuk mendiskusikan hal-hal yang penting. 3. Model pembelajaran berbasis masalah. Model ini merupakan salah satu dari banyak model dalam pembelajaran yang menggunakan persoalan atau permasalahan sebagai permulaan dalam mengumpulkan keterangan dalam proses pembelajaran sehingga dapat mengintegrasikan pengetahuan baru. Model ini juga diterapkan oleh Yesus dengan bersamaan dengan metode demonstrasi. Sebab metode demonstrasi merupakan metode yang paling efektif untuk membantu peserta didik untuk diajar mencari jawaban dari persoalan tersebut dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar yang ditemukan. Keempat, model perjumpaan. Model pembelajaran yang dimaksud dengan metode perjumpaan dalam pengajaran Yesus adalah para peserta didik ditantang secara langsung untuk mengambil keputusan saat proses pembelajaran terjadi. Seperti yang dilakukan Yesus saat menantang orang Farisi dalam proses pembelajaran, perjumpaan Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan keputusannya. Namun, ia mengharapkan setiap individu untuk mengambil keputusan. Sebab, sejatinya pengajaran yang baik itu berperan untuk menolong peserta didik agar bertanggung jawab atas pemikiran dan hidupnya. Kelima, model perbuatan simbolis. Sebelum Yesus mengadakan pelayanan di depan umum, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu merupakan salah satu model simbolis. Ada juga contoh lain dalam model perbuatan simbolis, yaitu Yesus mengutuk pohon ara. Demikian pembahasan kita hari ini tentang hakikat strategi pembelajaran PAK. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom.